Beastmaster. Kota Disan. Selama perjalanan menuju kota terdekat, Zhao Jian berhasil menjinakkan satu bis harimau yang setara dengan ranah Sein dan sepasang bis ular piton yang setara dengan ranah spirit. Zhao Jian memutuskan mengambil jalur tengah, bukan melewati pinggiran Gui Dao Kekaisaran Jiang, padahal biasanya wilayah pinggiran Gui Dao itu lebih banyak dihuni karena pinggiran pantainya ada tembok besar yang dijaga oleh militer, mengantisipasi serangan mendadak dari penyusup asing. Setelah melewati puluhan gunung, Zhao Jian akhirnya menemukan dataran rendah yang diapit pegunungan dan terdapat kota yang cukup besar di sana serta lahan pertanian yang sangat luas. Melihat pemandangan itu, Zhao Jian menjadi teringat dengan klan Zhao-nya yang juga mengelola lahan pertanian dan ia juga pergi tanpa berpamitan pada ayah serta 3 saudara laki-lakinya. Kurangi kecepatanmu, ayam jago. Seru Zhao Jian, tidak ingin penduduk di sana ketakutan dengan kemunculan ayam jago bila ia berlari dengan kecepatan tinggi. Syukurlah akhirnya aku bisa bernapas dengan normal lagi. Gumam ayam jago terengah-engah karena terus melompat menggunakan energi spiritual selama 1 harian penuh. Ibu, ada ayam yang sangat besar. Gadis kecil berusia 5 tahun tampak senang melihat ayam jago yang lewat di sebelahnya. Ibu gadis kecil itu langsung menggendong putrinya dan menundukkan kepalanya untuk menunjukkan rasa hormat pada Zhao Jian, karena ia yakin Zhao Jian berasal dari keluarga kaya sebab memiliki tunggangan bis. Zhao Jian tersenyum ke arah mereka sehingga gadis kecil itu tersenyum juga. Tetapi Zhao Jian langsung turun dari punggung ayam jago dan mendekati mereka. Dia tidak menyangka gadis kecil itu ternyata sudah memiliki energi spiritual walaupun terasa sangat tipis, dia mungkin secara tidak sadar telah menyerap energi spiritual dari sekitarnya. Untuk penduduk biasa yang tidak memiliki latar keluarga terpandang, sangat jarang dari mereka yang dapat menyerap energi spiritual dan menjadi kultivator. Apalagi ibu gadis itu tidak memiliki dantian tempat menyimpan energi spiritual atau qi. Ibu gadis itu terlihat gugup karena Zhao Jian mendekatinya, sedangkan gadis kecil itu tetap tersenyum lebar karena Zhao Jian juga tetap tersenyum ke arahnya. Apakah suami bibi seorang kultivator? Sapa Zhao Jian, putri bibi ini memiliki energi spiritual es, salah satu energi spiritual yang kuat. Namun, bibi harus merahasiakannya sebelum ia memasuki sebuah sekte, karena bila ada kultivator yang mempraktikkan teknik terlarang maka dia mungkin akan diculik sebab energi spiritual yin-nya sangat cocok diserap untuk meningkatkan basis kultivasi mereka. Ibu gadis itu terkejut mendengarnya, suaminya yang berada dalam rumah langsung keluar sembari menghunuskan pedangnya dan menarik istrinya ke belakangnya. Zhao Jian mengangkat kedua tangannya, maaf paman. Aku tidak berniat melukai atau menculik putrimu. Pria berusia 30-an tahun itu mengerutkan keningnya, ia segera menyarungkan kembali pedangnya. Ternyata kamu bukan orang-orang suruhan dia. Sahut pria itu mendengus dingin, sudah berapa kali kukatakan jangan membiarkan Yier keluar dari rumah. Pria itu menegur istrinya. Ternyata paman sudah mengetahui kalau putrimu memiliki energi spiritual es, sahut Zhao Jian tidak menyangka orang biasa sepertinya dapat mengetahui hal itu. Kebetulan sekali aku memiliki kalung yang dapat menyembunyikan auranya, dengan memakai kalung ini maka hingga ia mencapai ranah penempaan tubuh tahap pertama tak akan ada yang tahu kalau ia memiliki energi spiritual es. Namun, sebelum ia memasuki sebuah sekte maka jangan pernah ajarkan dia berkultivasi. Zhao Jian menginginkan mereka. Pasangan suami istri itu sangat senang mendengarnya dan langsung bersujud di hadapan Zhao Jian. Ah, paman dan bibi tidak perlu melakukan hal itu. Seru Zhao Jian, awalnya ingin menjual kalung yang ia dapatkan dari tas sihir di gua sarang bis beruang tersebut. Namun, sebagai seorang hakim yang menegakkan keadilan, hatinya tergerak untuk menolong gadis kecil itu agar tidak diusik oleh kultivator berhati iblis.
Pasangan suami istri berdiri kembali dan memaksa Zhao Jian agar mampir di kediaman mereka. Mereka ingin mentraktir Zhao Jian makan bersama. Kebetulan juga, Zhao Jian sudah bosan makan daging bakar yang hanya ditaburi garam saja. Pria itu mulai bercerita kalau tabib yang membantu persalinan istrinya lah yang mengatakan kalau putrinya memiliki energi spiritual es. Namun, entah mengapa setahun yang lalu tiba-tiba seorang pria berusia 40-an tahun mendatangi mereka dan meminta putri kecilnya menjadi murid pria itu. Dia mengaku sebagai salah satu penatua sekte yang berasal dari luar kota. Dengan tegas ayah gadis itu menolak tawaran dari pria asing itu dan mereka mengatakan putrinya akan memasuki sekte Bangau Surgawi. Namun, pria asing itu mengatakan kalau sekte Bangau Surgawi cuma sekte kecil dan tidak cocok untuk putrinya yang kemungkinan besar akan menjadi jenius bela diri di masa depan. Mereka tetap menolak tawaran pria asing itu, karena tidak mungkin melepaskan putri mereka yang masih kecil kepada orang asing. Namun, pria asing tetap membujuk mereka agar melepaskan putrinya dan selalu berkunjung setiap bulannya. Aku tidak menyangka dia tidak merebut Yier dengan paksa, biasanya kultivator jahat itu memiliki kesabaran setipis daun alang-alang. Zhao Jian keheranan dan sulit menebak apakah pria asing itu adalah penjahat atau asli penatua dari sekte besar di dinasti Gu Agung ini. Mungkin ia tidak ingin menarik perhatian sekte Bangau Surgawi yang dekat dari sini. Sahut ayah gadis kecil itu. Zhao Jian teringat dengan penatua Yao Qiulin yang juga mengaku berasal dari sekte Bangau Surgawi. Aku sebenarnya memiliki kenalan dengan penatua pelataran luar di sekte Gunung Sur. Saudara Yang, aku kembali datang menjumpaimu, apakah kamu sudah memikirkan tawaranku yang dulu? Agar kau percaya maka aku akan membawa kamu dan istrimu ke sekteku. Pria asing yang dikatakan pasangan suami istri itu tiba-tiba muncul. Kenapa ada bis ayam surgawi di sini? Apakah ada penatua dari sekte Bangau Surgawi datang? Pria asing itu langsung masuk ke dalam rumah. Kau. Pria asing itu malah terkejut melihat Zhao Jian. Dia sama persis dengan lukisan wajah pria yang dicari oleh klan Yun. Aku harus melaporkan hal ini, pikirnya segera berbalik badan. Maaf Tuan Yang. Karena sekte Bangau Surgawi sudah menginginkan putrimu maka aku berhenti menawarkan diri menjadi gurunya. Aneh sekali, kenapa dia kaget melihatku? Gumam Zhao Jian penasaran. Aku sedang terburu-buru Paman Yang, kalau kalian ingin memasukkan putrimu ke sekte Bangau Surgawi maka temuilah penatua Yao Qiulin dan katakan kalau putrimu direkomendasikan oleh Gu Jian. Dalam sekejap, Zhao Jian menghilang dan pasangan suami istri itu hanya merasakan hembusan angin sesaat sebelum ia menghilang dari pandangan mereka. Yang GG. Apa yang terjadi? Istrinya kebingungan karena pria asing yang selalu ingin menjadikan putrinya sebagai muridnya malah terlihat ketakutan dengan pemuda tampan yang menawarkan bantuan pada mereka tersebut. Yang menggaruk kepalanya yang tidak gatal, dunia bela diri itu sangat rumit. Kita hanya perlu bersyukur pada pemuda baik hati itu karena menawarkan bantuan tanpa meminta bayaran. Tunggu. Nama depannya Gu. Bukankah itu nama keluarga dinasti Gu Agung? Pasangan suami istri itu langsung mengucapkan terima kasih sekali lagi walaupun Zhao Jian tidak ada di hadapan mereka. Sial. Kenapa dia mengikutiku? Apa yang mengatakan kalau aku hendak mencuri putrinya? Gerutu pria asing itu karena Zhao Jian mengejarnya. Berhenti. Teriak Zhao Jian yang memperpendek jarak dengannya. Pria asing itu berhenti melarikan diri dan bersujud di hadapan Zhao Jian. Maafkan aku Tuan Muda. Aku tidak akan mengusik keluarga yang lagi. Dia menyamarkan penyebab ketakutannya saat melihat Zhao Jian, karena ia yakin Zhao Jian tidak tahu sedang dicari oleh klan Yun.
Klan Yun telah membayar assassin dari kelompok bayangan yang terkenal menerima misi pembunuhan, mata-mata, pengawalan atau misi-misi lainnya asalkan bayarannya sesuai dengan permintaan mereka. Dia termasuk anggota dari kelompok bayangan yang beroperasi di kota Disan, dan menerima laporan tentang Zhao Jian 2 hari yang lalu. Namun, siapa sangka sosok yang paling dicari itu malah muncul di hadapannya, tetapi basis kultivasinya hanya ranah Sein saja sehingga tidak dapat menangkap Zhao Jian seorang diri. Dia ke rumah Yang hari ini karena ingin merayu Yang agar memberikan putrinya menjadi muridnya. Dia yakin bila dilatih dengan baik maka gadis kecil itu akan menjadi mesin pembunuh hebat di masa depan karena memiliki energi spiritual es. Episode sebelumnya. Penatua Yao Qiulin. Episode berikutnya. Toko kecil di kota Disan. Toko kecil di kota Disan. Zhao Jian merasa pria ini tidak berbohong, tetapi entah kenapa intuisinya mengatakan dia adalah sosok yang berbahaya, apalagi detak jantungnya tetap stabil saat berhadapan dengan dirinya yang merupakan ranah paramita. Saat dirinya berhadapan dengan Yao Qiulin yang ranah immortal, ia sangat gugup dan menggunakan teknik rahasianya untuk menstabilkan detak jantungnya sehingga penatua pelataran luar sekte Bangau Surgawi itu menjadi ragu menekan dirinya. Apakah dia menggunakan teknik rahasianya juga? Pikir Zhao Jian berspekulasi, tetapi walaupun ia menggunakan teknik rahasia, aku tetap tak bisa menghukumnya karena tidak memiliki bukti menyakiti Paman Yang, pikirnya lagi. Zhao Jian menghela napas panjang, kalau saja ia membawa kitab keadilan maka apa yang disembunyikan pria ini akan ketahuan. Aku sudah menaruh tanda spiritual pada gadis kecil itu, bila kamu mengusiknya lagi maka aku akan mencarimu. Zhao Jian mengancamnya, padahal ia sebenarnya tidak menaruh tanda spiritual apapun pada gadis kecil yang memiliki energi spiritual es tersebut. Aku tidak akan berani mengusik kehidupan keluarga yang lagi, senior agung dan tampan. Sahut pria asing itu sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Selama Anda belum ditangkap oleh klan Yun tentunya. Dalam benaknya ia mencibir Zhao Jian. Kenapa aku tetap merasa jawabannya seperti para penjilat di pemerintahan agar diberikan jabatan tinggi, ya? Gumam Zhao Jian teringat dengan cara bicara orang-orang di sekitar ayahnya saat menjadi raja kerajaan Zhao dulu. Sudahlah lupakan saja, kau pergi sana. Dia mengusir pria itu yang langsung melesat dengan kecepatan tinggi. Zhao Jian kembali lagi ke arah kota Disan, dia langsung ke pusat kota tanpa berhenti di rumah Yang karena tidak ingin merepotkan mereka. Dia yakin keluarga Yang kini sedang bahagia karena putrinya telah bebas dari gangguan orang asing itu. Sementara itu, pria asing itu langsung menulis pesan yang dikirim ke kelompok bayangan di ibu kota dinasti Gu Agung agar diteruskan ke klan Yun bahwa sosok yang mereka cari telah muncul di kota Disan. Sudut bibirnya memancarkan senyuman lebar karena dia yang berhasil menyelesaikan misi berhadiah tinggi tersebut. Dia langsung membayangkan pundi-pundi emas akan dikirimkan padanya, dan menjadi orang terkaya di kota Disan. Hal pertama yang dilakukan oleh Zhao Jian di kota Disan adalah mencari toko yang mau membeli herbal spiritual yang ia dapatkan dari gunung. Berkat informasi dari seseorang ia yang sogok dengan satu keping perak, Zhao Jian berakhir di toko yang terletak di gang sempit. Namun, menurut informannya itu, toko itu menerima barang apapun tanpa perlu dijelaskan dari mana asalnya. Zhao Jian tentu langsung ke sana karena ia juga ingin menjual barang-barang yang ia kumpulkan dari tas sihir yang ia dapatkan dari sarang bis beruang. Tunggulah selama setengah batang dupa, karyawanku akan menghitung nilai nominal barang batangmu itu. Kata pria tua, pemilik toko itu tersenyum pada Zhao Jian. Buatkan teh untuk tuan muda ini agar ia tidak merasa jenuh. Dia berkata pada salah satu karyawannya yang tidak melayani pelanggan. Zhao Jian hanya tersenyum tipis dan duduk di kursi kosong.
Tak lama berselang, gadis cantik membawakan segelas teh untuk Zhao Jian yang langsung menyeduhnya. Tuan Jian. Sapa remaja yang mengenakan jubah sekte bangau surgawi. Aku tidak menyangka Tuan Jian akan mengunjungi kota Disan. Dia tersenyum cerah karena kata gurunya, hanya sebuah keberuntungan saja mereka dapat bertemu lagi dengan Zhao Jian yang berasal dari keluarga dinasti Gu tersebut. Zhao Jian tersenyum masam dan tidak menyangka akan bertemu lagi dengan murid penatua Yao Qiulin, padahal ia berharap tidak bertemu mereka lagi karena tidak ingin bualannya terbongkar. Aku hanya ingin menjual sedikit hasil buruanku, sahut Zhao Jian, kamu sendiri sedang apa di sini? Bukankah seharusnya bila kamu membutuhkan sumber daya maka tinggal tukar dengan poin prestasi di sekte? Zhao Jian langsung mengalihkan pembicaraan. Remaja yang merupakan murid paling menonjol yang dibawa oleh penatua Yao Qiulin saat berburu di gunung tersebut langsung menundukkan sedikit wajahnya, tersirat kesedihan dari raut wajahnya itu. Beberapa tarikan napas telah berlalu, remaja itu belum menjawab pertanyaan Zhao Jian sehingga Zhao Jian menduga dia sedang memiliki masalah yang mungkin tidak dapat dibantu oleh sekte bangau surgawi maupun oleh penatua Yao Qiulin. Semuanya 5.000 keping emas dan 75 perak. Seru pria tua pemilik toko. Sudut bibir Zhao Jian memancarkan senyuman lebar karena mendapatkan dana yang lumayan besar. Ini akan membuat petualangannya laksana liburan saja karena ia dapat menginap di penginapan dan makan di restoran. Oh, ya, Paman. Apakah tokomu menjual kristal bis ranah immortal? Bisik Zhao Jian melupakan kehadiran remaja murid sekte bangau surgawi di belakangnya. Pria tua itu menatap Zhao Jian tanpa berkedip, ia seperti ragu menjawab pertanyaan itu. Kristal Bisrana Immortal itu biasanya hanya ada di toko-toko milik klan besar dan penjualannya pun melalui lelang. Aku bukan agen pemerintah atau toko sebelah, Paman. Aku ingin mencoba peruntungan menerobos ke ranah immortal dalam beberapa bulan ke depan, bisik Zhao Jian membujuk pria tua itu, karena ia curiga ada kristal Bisrana Immortal di sini mengingat ekspresi wajahnya langsung berubah saat ditanya tentang kristal Bisrana Immortal. Baru kali ini aku melihat anggota keluarga dinasti Gu Agung itu ternyata pembual atau jangan-jangan dia bukan berasal dari keluarga dinasti Gu Agung. Ah, sepertinya penatua Yao telah dikibulin, lagi pula tak mungkin orang-orang terhormat mengunjungi toko ilegal seperti ini. Pikir remaja murid sekte bangau surgawi itu tersenyum masam. Rasa hormatnya pada Zhao Jian luntur seketika itu juga. Pria tua itu mendekati wajah Zhao Jian dan berbisik, aku memiliki satu kristal bis hiu ranah immortal. Ini ditemukan oleh sekelompok prajurit yang berpatroli di pantai dan menjualnya padaku. Sebenarnya aku tidak berani menerimanya, tetapi mereka memaksa agar dibeli karena bila diketahui oleh atasannya maka kristal bis hiu itu pasti akan diambil alih oleh atasannya itu. Berapa harganya? Setelah Zhao Jian sudah tak sabar ingin memilikinya, ia tidak peduli dari mana asal-usul kristal bis hiu itu. 100.000 keping emas. Sahut pria tua itu. Apa? Zhao Jian terkejut mendengar nominalnya, banyak sekali nolnya. Bisa dibuang saja nol paling ujung. Tawarnya, karena ia tidak memiliki kepingan emas sebanyak itu. Bahkan dalam hidupnya, ia hanya sekali menggenggam kepingan emas sebanyak 100.000 dan tak lama kemudian, uang sebanyak itu harus dibagi-bagi untuk membayar hutang dan biaya hidup kedua istrinya. Senyum pria tua itu memudar karena Zhao Jian menawar terlalu sadis. Siapa juga yang mau menyerahkan barang seharga 100.000 menjadi 10.000 kecuali barang itu menjadi cacat dan tidak dapat diperbaiki lagi. Zhao Jian tahu pria tua itu menolak tawarannya, ia pun berpikir keras agar mendapatkan kristal bis hiu ranah immortal itu. Terlintas di benaknya untuk merebutnya secara paksa, tetapi itu akan menodai reputasinya sebagai hakim penegak keadilan. Bagaimana kita melakukan barter saja?
Tawar Zhao Jian. Aku akan memberikan 5.000 keping emas ditambah dengan bis harimau. Zhao Jian langsung mengeluarkan bis harimau yang jauh lebih besar dari harimau liar yang belum dapat menyerap energi spiritual. Ini. Pria tua itu terkejut melihatnya, apalagi aura yang dipancarkan oleh bis harimau itu membuatnya tertekan. Bis harimau memang salah satu bis terkuat, tetapi itu tidak sepadan dengan kristal bis hiu itu. Dia menggelengkan kepala. Zhao Jian mengepal tangannya, apakah aku serahkan saja ayam jago? Di dinasti Gu Agung dia pasti memiliki harga yang tinggi karena dapat berbicara seperti manusia. Hachim. Ayam jago yang menunggu di luar toko tiba-tiba bersin, dia tidak mengetahui kalau tuannya sedang berniat untuk menjualnya. Episode sebelumnya. Kota Disan. Episode berikutnya. Tawaran menarik. Tawaran menarik. Ambil saja Paman Yin. Bukankah cucu Anda seorang bis master? Kebetulan kan dia belum mendapatkan jatah bis dari sekte, dengan bantuan Tuan Jian maka ia akan dapat melakukan kontrak jiwa dengan bis harimau itu. Sela remaja murid sekte Bangau Surgawi yang awalnya mematung di belakang mereka. Pria tua itu mengelus janggut putihnya, yang dikatakan remaja itu ada benarnya. Dia sudah mencoba mencari kultivator yang dapat membantu cucunya melakukan kontrak jiwa dengan bis tingkat tinggi, karena di sekte Bangau Surgawi kemungkinan cucunya hanya dapat melakukan kontrak jiwa dengan bis tingkat rendah saja sebab bakatnya menurut penatua bis master di sana biasa-biasa saja. Kalau bukan karena koneksinya dengan penatua itu maka cucunya tidak akan dapat memasuki sekte Bangau Surgawi. Zhao Jian merasa secercah harapan telah muncul. Bawakan ke sini cucumu, Paman. Aku akan membantunya melakukan kontrak jiwa dengan bis harimau ini. Sela Zhao Jian dengan semangat menggebu-gebu. Pria tua itu mengangkat tangannya dan tersenyum masam karena merasa Zhao Jian memanfaatkannya. Namun, ini juga kesempatan untuk membuat masa depan cucunya menjadi cerah sebagai kultivator, karena walaupun basis kultivasinya rendah dan sulit ditingkatkan, bisnya tetap dapat mencapai ranah World Master yang menjadikan dirinya sebagai sosok yang disegani di masa depan. Kau panggil kemari cucuku ke puncak bis dan apa yang ingin kau beli maka aku akan memberikannya secara gratis. Seru pria tua itu pada remaja murid sekte Bangau Surgawi itu. Remaja itu terkejut. Sebenarnya aku hendak menjual kristal bis untuk biaya pengobatan adikku, pil yang ia butuhkan seharga 100 keping emas. Simpan saja kristal bis itu dan aku akan memberikan pil itu. Yang penting sekarang bawakan cucuku kemari dan katakan pada penatuannya bahwa aku yang menyuruhmu. Sahut pria tua itu sembari melirik Zhao Jian. Mana 5.000 keping emasnya? Kau tidak bermain-main denganku, kan? Dia sengaja meminta uang muka lebih dulu karena takut Zhao Jian malah kabur saat cucunya datang atau dia hanya membual saja. Zhao Jian tersenyum masam. Dengan enggan ia menyerahkan 5.000 keping emas hasil jerih payahnya mengumpulkan herbal spiritual dan mendapatkan keberuntungan tas sihir serta dana perjalanan dari Kaisar. Bisakah tukar? Tidak bisa. Sela pria tua itu sebelum Zhao Jian selesai mengucapkan niatnya dan dia langsung menyimpan 5.000 keping emas itu ke tas sihirnya agar Zhao Jian tidak berubah pikiran. Zhao Jian hampir menitipkan air mata melihat kepingan emasnya memudar menjadi ketiadaan, kemudian terdengar helaan napas panjang seperti tak rela kepingan emas itu berpindah tangan. Yao Ming sangat berterima kasih pada Paman Yin, aku pasti akan membawa Yin Mei kemari. Remaja murid sekte Bangau Surgawi itu menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa terima kasihnya karena diberikan pil yang dapat mengobati penyakit adiknya secara cuma-cuma. Pak Tua Yin melambaikan tangan, iya. Cepat kau jemput saja cucuku. Sahutnya dengan ekspresi wajah datar. Kemudian ia menatap Zhao Jian, ikuti aku Tuan Muda Jian.
Dia membawa Zhao Jian ke dalam toko yang ternyata di belakangnya ada halaman yang luas serta sebuah kediaman yang cukup besar. Pak Tuayin tanpa ditanya mulai bercerita tentang kenapa tokonya terlihat seperti toko kecil yang menjual barang-barang murah. Dia menyombongkan diri bahwa dirinya dulu adalah mafia yang memiliki banyak anak buah dan Zhao Jian sampai menguap mendengar ocehannya itu. Tunggu saja aku, Yuer. Kakak akan membawakan pil bulan malam agar panas dalam tubuhmu mereda. Gumam Yao Ming mengepal tangannya dan melesat dengan kecepatan tinggi menggunakan pedang terbang. Kalau panas itu mereda maka kau akan menjadi jenius bela diri yang memiliki energi spiritual api biru pertama di kota Disen, pikirnya tersenyum bahagia. Tak lama berselang, Yao Ming sampai di gerbang masuk sekte Bangau Surgawi. Dia mendarat di depan gerbang dan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada murid senior yang berjaga di gerbang masuk. Kau sudah mendapatkan pil bulan malam itu, Yao Ming. Jangan sampai gadis secantik Yuer malah terbakar oleh kekuatannya sendiri. Seru senior yang berjaga di gerbang masuk tersebut. Yao Ming mengerutkan keningnya dan mengepal tangannya kesal mendengar cemoohannya itu. Namun, ia segera menenangkan amarahnya karena tahu bila ia berkelahi dengan seniornya itu maka ia akan kalah dan justru membahayakan keselamatan adiknya karena terlambat memberikan pil bulan malam untuk meredakan panas pada adiknya yang terus meningkat. Yao Ming segera berlari menuju puncak bis dan mengabaikan seniornya itu. Hei, kau! Gerutu seniornya itu kesal diabaikan oleh Yao Ming. Padahal biasanya ia akan marah dan mengajak duel siapapun yang mengejek adiknya walaupun berakhir dengan babak belur. Untung saja Penatua Yao Qiulin selalu membelanya dan menghukum murid-murid yang merundungnya sehingga perundungan padanya berkurang. Kenapa dia malah ke puncak bis? Apakah dia tidak takut dihajar oleh murid-murid sana yang suka menindas murid-murid lain? Dia keheranan. Bukankah kau juga sama saja? Buktinya kau mencibir Yao Ming. Sahut rekannya. Hahaha. Kau juga begitu kok, ia memang yang kuat menindas yang lemah dan kita juga kalau bertemu murid-murid pelataran dalam maka kita akan menundukkan wajah seperti anjing yang kedinginan. Nasib-nasib. Keduanya pun tertawa, tetapi langsung terdiam saat gadis remaja cantik yang mengendarai kuda putih memasuki sekte. Gadis remaja itu merupakan murid pelataran dalam makanya mereka langsung menaruh hormat agar tidak menyinggungnya. Sementara itu, Yao Ming memanggil Yin Mei yang hendak pergi bersama Penatua di puncak bis untuk melakukan kontrak jiwa dengan bis tingkat rendah yang disediakan oleh sekte Bangau Surgawi. Di dinasti Gu Agung, bis master hanya dapat melakukan kontrak jiwa dengan satu bis saja, sehingga para bis master harus berpikir matang untuk memutuskan bis apa yang akan melakukan kontrak dengan mereka, karena itu adalah pertaruhan terhadap masa depan mereka sebab tak lagi kontrak jiwa kedua atau berganti bis di tengah jalan. Dasar anjing dari mana yang berani membuat keributan di puncak bis kami ini? Cibir murid pria puncak bis menghadang Yao Ming yang hendak mendekati Yin Mei. Aku disuruh oleh Paman Yin untuk memanggil Yao Ming dan membawanya ke toko karena beliau telah menemukan sosok hebat yang dapat membantu Nona Mei melakukan kontrak jiwa dengan bis tingkat tinggi. Sahut Yao Ming cemas. Yin Mei tidak mendengar panggilannya. Murid-murid yang menghadang Yao Ming tertawa terkekeh-kekeh karena merasa ia sedang berkata lelucon konyol. Karena tidak mungkin Yin Mei yang memiliki bakat rendah dapat melakukan kontrak jiwa dengan bis tingkat tinggi. Penatua yang mendampingi Yin Mei untuk melakukan kontrak jiwa mendengar ucapan Yao Ming, dia tertegun sejenak dan merasa Yao Ming berkata jujur. Dia penasaran dari mana Pak Tua Yin menemukan sosok hebat itu. Dia juga sudah mendengar kabar kalau Pak Tua Yin bersahabat dengan pemimpin puncak bis. Kalau ia mengabaikan seruan Yao Ming dan diketahui oleh pemimpin puncak bis maka dirinya mungkin akan dimarahi apalagi sampai Yin Mei gagal melakukan kontrak jiwa dengan bis tinggi. Ada apa Penatua?
Tanya Yin Mei. Keheranan penatua itu berhenti melangkah. Yin Mei tidak mendengar suara teriakan dari Yao Ming yang memanggilnya. Pemuda itu mengatakan kalau kakekmu telah menemukan sosok hebat yang dapat membantumu melakukan kontrak jiwa dengan bis tingkat tinggi. Sahut penatua itu sehingga Yin Mei tersenyum cerah. Betulkah? Apa aku boleh pulang kalau begitu, penatua? Sahut Yin Mei tak sabar ingin bertemu sosok hebat yang dikatakan oleh Yao Ming itu. Jangan senang dulu, aku akan mendampingimu ke sana karena bisa saja dia ingin menjebakmu. Kata penatua itu. Bawakan dia kemari. Katanya lagi pada murid-murid yang menghadang Yao Ming. Mendengar seruan penatua itu, mereka pun membawa Yao Ming padanya. Mereka juga berbisik pada Yao Ming kalau dia beruntung ada penatua yang menolongnya, karena mereka sebenarnya hendak menghajarnya hingga babak belur dan bila diperiksa oleh penegak hukum sekte maka mereka tinggal berkilah kalau Yao Ming menerobos tanpa izin ke dalam puncak bis. Yao Ming menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada penatua di sebelah Yin Mei itu. Namun, sebelum ia menyapanya, tiba-tiba tubuhnya dibalut oleh energi spiritual angin dan berpindah ke punggung bis elang putih yang merupakan bis tingkat menengah atau bis itu hanya dapat mencapai ranah immortal saja selama hidupnya. Aku ingin melihat pembual dari mana lagi yang ditemukan oleh Pak Tua Yin itu. Cibir penatua ranah immortal itu sembari meminta bisnya untuk terbang menuju kediaman Pak Tua Yin. Episode sebelumnya. Toko kecil di kota Disan. Episode berikutnya. Tentu aku dapat melakukannya. Tentu aku dapat melakukannya. Zhao Jian sangat senang setelah Pak Tua Yin memperlihatkan kristal bis hiu ranah immortal padanya. Dia sudah tak sabar ingin menyerap kristal bis tersebut dan menerobos ke ranah immortal. Namun, ia harus bersabar terlebih dulu karena Pak Tua Yin belum mau menyerahkan kristal bis itu sebelum cucunya benar-benar berhasil melakukan kontrak jiwa dengan bis harimau. Aura ranah immortal tiba-tiba muncul dari langit sehingga Zhao Jian mengerutkan keningnya dan berpikir apakah pria asing yang dilepaskannya itu kembali datang membawa atasannya untuk melakukan balas dendam. Pak Tua Yin berjalan menuju halaman kediamannya dan di belakangnya Zhao Jian ikut menyusul. Zhao Jian mengirim suara telepati pada Valet, Huli Jing, dan Daji untuk bersiap-siap bertarung bila apa yang ia duga menjadi kenyataan. Pak Tua Yin tersenyum lebar dan segera menangkupkan tinju menyambut kedatangan penatua yang membawa cucunya. Yao Ming tersenyum lebar saat menatap Zhao Jian karena ia berhasil membawa Yin Mei, yang berarti ia akan mendapatkan pil bulan malam secara cuma-cuma. Pria tua ini menyambut penatua. Pak Tua Yin tidak mengenali penatua yang mendampingi cucunya itu. Dong Huang menyapa Pak Tua Yin. Sapa penatua dari puncak bis sekte Bangau Surgawi tersebut. Kakek, apakah senior tampan ini yang akan membantuku melakukan kontrak jiwa dengan bis tingkat tinggi itu? Yin Mei langsung merangkul tangan Pak Tua Yin dan tersenyum lebar menatap Zhao Jian yang tampak senang dipuji sebagai pria tampan. Dong Huang melirik Zhao Jian dan melepaskan sedikit energi spiritualnya untuk mengukur tingkat kultivasinya. Dia terkejut, kultivator semuda Zhao Jian sudah mencapai ranah paramita. Sosok sepertinya hanya muncul di sekte-sekte besar. Dong Huang awalnya ingin menguji kemampuan Zhao Jian, tetapi kini ia ragu untuk melakukannya karena tidak ingin sekte atau klan di belakang Zhao Jian tersinggung oleh ulahnya itu sehingga justru membahayakan nyawanya sendiri. Zhao Jian sedikit mengerutkan keningnya karena merasakan energi spiritual Dong Huang meresap ke dalam tubuhnya. Dia tidak melawan karena merasa Dong Huang hanya menyelidiki basis kultivasinya saja. Jian. Bis Master pemula ini menyapa senior Huang. Sapa Zhao Jian sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Dong Huang tersenyum, pemula. Bagaimana mungkin pemuda yang baru berusia 21 tahun disebut pemula?
Tuan Muda Jian lebih pantas disebut jenius Beastmaster yang memiliki potensi besar di masa depan. Hahaha. Senior Huang terlalu memujiku, aku tidak sehebat itu, kok, sahut Zhao Jian berkilah. Bagaimana dengan hadiah untukku? Selai Yao Ming sudah tidak sabar ingin mengobati penyakit adiknya. Pak Tuayin teringat dengan ucapannya sebelumnya yang menjanjikan hadiah pada Yao Ming bila membawa cucunya ke sini. Minta saja pada karyawanku dan katakan aku yang menyuruhmu. Sahut Pak Tuayin melambaikan tangan mengusir Yao Ming karena merasa mengganggu momen bahagianya padahal Yin Mei belum melakukan kontrak jiwa dengan bis harimau. Zhao Jian senang melihat Yao Ming tersenyum karena mendapatkan pil penyembuhan untuk adiknya. Dia kemudian mengeluarkan bis harimau dari tas sihirnya karena tidak ingin berlama-lama di sini. Zhao Jian takut sosok-sosok kuat dari Sekte Bangau Surgawi malah berdatangan untuk berjumpa dengannya karena dia telah membual sebagai murid Sekte Naga Surgawi dan anggota keluarga dinasti Gu Agung. Mengejutkan sekali ada tas sihir yang dapat menampung makhluk hidup. Gumam Dong Huang yang sebenarnya penasaran dari tadi, di mana bis harimau yang dikatakan oleh Yao Ming itu. Bis harimau langsung menunduk wajahnya di hadapan Zhao Jian dan Zhao Jian mengirim suara telepati padanya agar mau berpindah tuan pada gadis muda di hadapannya. Zhao Jian yakin bis harimau pasti enggan melakukan kontrak jiwa dengan Yin Mei karena basis kultivasinya sangat rendah. Sebelum bis harimau menanggapi ucapannya, Zhao Jian mengatakan bila ia ikut dengan dirinya maka dia hanya akan dijadikan tameng saja. Tetapi bila ia menjadikan Yin Mei sebagai tuannya maka ia akan hidup dengan damai. Makanan dan sumber daya dari Sekte Bangau Surgawi maupun Pak Tua Yin akan mengalir untuk mencukupi kebutuhannya. Tanpa berpikir panjang, bis harimau langsung setuju dengan tawaran dari Zhao Jian. Setelah Zhao Jian menghapus kontrak jiwa dengannya, bis harimau berjalan ke hadapan Yin Mei dan mengaum pelan tanda untuk dimulainya kontrak jiwa dengannya. Yin Mei menatap Zhao Jian karena tidak mengerti maksud dari auman bis harimau, sedangkan Dong Huang segera menghunus pedangnya karena mengira bis harimau hendak menyerang muridnya dan sifat buasnya telah kembali setelah tidak dikekang melalui kontrak jiwa lagi. Jangan khawatir, aku sudah berkomunikasi dengannya dan dia setuju melakukan kontrak jiwa dengan saudari Yin Mei. Seru Zhao Jian takut Dong Huang malah membunuh bis harimau sehingga Pak Tua Yin tidak jadi menyerahkan kristal bis hiu padanya. Hanya dengan berkomunikasi saja sudah dapat menundukkannya. Dong Huang terkejut mendengarnya, karena hal seperti ini tidak pernah terjadi dalam catatan sejarah di dinasti Gu Agung. Apakah anak ini memiliki teknik rahasia? Tidak mungkin hanya dengan berkomunikasi saja dapat menundukkan beas liar. Pikirnya berspekulasi. Dong Huang kemudian mendekati Yin Mei dan membimbingnya untuk melakukan kontrak jiwa dengan bis harimau. Pedangnya tetap siaga sebagai antisipasi proses kontrak jiwa itu tidak berjalan mulus dan bis harimau malah menyerang muridnya. Hehehe. Mana kristal bis hiu itu Pak Tua Yin? Aku ingin segera pergi karena tidak ingin orang-orang Sekte Bangau Surgawi merepotkanku. Zhao Jian berbisik pada Pak Tua Yin. Tapi proses kontrak jiwanya sedang berlangsung dan tidak ada jaminan ini akan berhasil. Sahut Pak Tua Yin takut Zhao Jian menipunya. Zhao Jian mengerutkan keningnya, apakah mukaku ini tampang penipu? Kucing oren berkata padaku mau menjadi peliharaan cucumu, yang penting cucumu hanya perlu memberikan sumber daya padanya maka aku jamin cucumu akan menjadi Beastmaster hebat. Pak Tua Yin menarik napas dalam-dalam, dia menatap cucunya yang sepertinya tidak mengalami kesulitan dalam proses kontrak jiwa itu. Baik-baik. Ambil ini. Gerutunya mengeluarkan kristal bis hiu dari tas sihir dan menyerahkannya pada Zhao Jian. Senang berbisnis denganmu Pak Tua Yin, kalau aku mengumpulkan harta karun lagi maka aku datang ke sini. Sahut Zhao Jian langsung menghilang begitu saja.
Pak Tuayin menggelengkan kepala dan berpikir apakah ia sedang ditipu. Namun, tiba-tiba di kening cucunya muncul lambang harimau sebagai tanda kontrak jiwa telah berhasil. Ini pertama kalinya dalam hidupku menyaksikan seseorang dapat membuat kontrak jiwa dengan bis yang jauh lebih kuat dari bis masternya. Seru Dong Huang bernapas lega karena Yin Mei berhasil melakukan kontrak jiwa dengan bis harimau. Biasanya bis master harus bertarung melawan bis yang ingin ia kontrak jiwa. Tak jarang proses itu mengakibatkan para bis master terluka parah dan gagal melakukan kontrak jiwa. Kemana pemuda itu? Dong Huang mengerutkan keningnya, karena ia masih ingin bertanya bagaimana caranya berkomunikasi dengan bis liar. Apakah ia sudah pergi Pak Tuayin? Tanyanya lagi. Pak Tuayin menganggukkan kepala, anak itu sepertinya sudah tak sabar. Maksudku dia sudah tak sabar ingin kembali ke sektenya. Dia hampir mengungkapkan keberadaan kristal bis Rana Immortal yang dibawa oleh Zhao Jian. Jika keberadaan kristal bis itu terungkap maka Zhao Jian akan menjadi buruan para kultivator kuat yang juga ingin menyerap energi spiritual dari kristal bis hiu itu. Episode sebelumnya. Tawaran menarik. Episode berikutnya. Akar Spiritual Phoenix. Akar Spiritual Phoenix. Ayam jago melompat cukup jauh dari kediaman Pak Tuayin, tetapi saat mendekati sekte Bangau Surgawi, Zhao Jian langsung menyimpannya ke dalam tas sihir karena tidak ingin menarik perhatian para bis master di sekte itu. Zhao Jian juga memutuskan beristirahat di sebuah penginapan mewah. Dia mencoba mencari informasi dari pengunjung penginapan itu, apakah ada mobilisasi para kultivator oleh dinasti Gu Agung. Namun, semua orang yang ia tanya tampak kebingungan dan mengatakan dinasti Gu Agung tidak melakukan perekrutan kultivator untuk menyerbu ke Gui Dao asing. Zhao Jian sangat senang mendengarnya, karena itu menandakan dinasti Gu Agung belum menyadari keberadaan Gui Dao Kekaisaran Jiang yang tidak jauh dari jalur berenang Gui Dao dinasti Gu Agung. Dia kemudian mengeluarkan satu merpati pesan dari tas sihir, kemudian menulis 4 pesan pada gulungan kertas yang tertuju pada Kasim Long, Jiang Ruo, Liu Ruxu dan klan Zhao. Dia tidak ingin orang-orang terdekatnya khawatir dengan keselamatannya di negeri asing ini. Dia juga menulis bahwa tak ada yang mengenali dirinya karena ia menggunakan penyamaran saat pertama kali menginjakan kaki di dinasti Gu Agung. Aku harus berkultivasi selama beberapa hari di sini. Penginapan ini adalah tempat yang nyaman untuk bersembunyi karena dilengkapi dengan perisai di setiap kamarnya. Gumam Zhao Jian tersenyum sembari melepaskan burung merpati yang membawa pesan darinya. Mulai saat ini Daji akan mendampingiku saat siang hari dan Huli Jing untuk malam hari. Ada beberapa kerudung dan topi caping bambu yang akan menutupi wajah kalian sehingga tak ada yang melihat telinga rubah kalian. Bagaimana denganku, Tuan Jian? Violet juga ingin mendampingi Zhao Jian saat berkelana. Kau fokuslah bermeditasi, Violet. Daji kan butuh sinar matahari untuk menyerap esensi matahari, begitu juga dengan Huli Jing. Aku juga akan berkultivasi hingga mencapai ranah paramita puncak, kemudian menyerap kristal bis hiu, sahut Zhao Jian. Kali ini ia memutuskan dirinya yang menyerap kristal bis Rana Immortal itu, bukan Violet lagi karena bila ia yang menyerapnya maka semua bisnya kecuali Huli Jing dan Daji akan ikut naik tingkat kultivasi. Dia kini memiliki cukup banyak bis, bila mereka ikut naik tingkat kultivasi maka itu jelas akan menguntungkannya karena itu akan menghemat sumber daya. Daji pun muncul dalam bentuk wanita cantik, hanya saja ia memiliki telinga rubah dan berekor juga. Zhao Jian menyuruhnya mengenakan penutup wajah berwarna merah yang selaras dengan hanfu merah yang ia kenakan serta mengenakan topi caping bambu berwarna hitam. Dia kemudian membuka jendela kamar agar sinar matahari masuk ke dalam yang kemudian diserap oleh Daji atau bis rubah yang memiliki simbol matahari di keningnya itu.
Tuan Jian. Bisakah kamu membantuku? Tiba-tiba suara pintu kamar diketuk oleh seseorang yang suaranya mirip dengan Yao Ming, murid sekte Bangau Surgawi tersebut. Kenapa bocah itu malah mendatangiku? Selidik Zhao Jian penasaran dan kini merasa kita ini tidak aman lagi untuk bersembunyi karena seseorang tetap mengetahui keberadaannya. Zhao Jian membuka pintu dan terkejut melihat gadis muda di pangkuan Yao Ming yang tampak seperti kepanasan. Kenapa aku selalu bertemu bibit unggul di kita kecil ini? Gumamnya, cepat masuk. Apakah ada yang mengikutimu? Tanyanya karena tidak ingin berurusan dengan para penatua sekte Bangau Surgawi lagi. Yao Ming menggelengkan kepala dan membawa adiknya masuk ke dalam kamar. Dia mengerutkan keningnya saat melihat ada seseorang gadis yang duduk bersila di atas ranjang, padahal seingatnya Zhao Jian selalu sendirian saja dan hanya ditemani oleh bis ayam yang dapat berbicara. Zhao Jian tahu Yao Ming terkejut melihat keberadaan Daji. Abaikan saja dia, bocah sepertimu lebih baik pikirkan bagaimana caranya agar kultivasimu meningkat, jangan pikirkan tentang apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Candanya sembari tersenyum lebar, sehingga pikiran Yao Ming bertambah liar. Adikku sudah menelan pil bulan malam, tetapi energi spiritual apinya malah semakin berkobar yang membuatnya tidak sanggup lagi menahannya, Tuan Jian. Seru Yao Ming dengan panik dan khawatir adiknya akan ditelan oleh energi spiritual apinya sendiri. Zhao Jian meletakkan kedua telapak tangannya di punggung Yao Yuer dan mengalirkan energi spiritualnya untuk menyelidiki apa yang membuat energi spiritual apinya menjadi seperti ini. Zhao Jian terkejut. Dia memiliki akar spiritual Phoenix atau ia akan memiliki roh Phoenix bila dapat melewati krisis ini. Jelasnya tersenyum lebar karena tidak menyangka gadis ini adalah jenius bela diri yang cocok menjadi heroin tokoh utama di masa depan. Betulkah? Yao Ming sangat senang mendengarnya. Dia kemudian bersujud di hadapan Zhao Jian, tolong bantu adikku Tuan Jian dan aku akan melakukan apa saja yang kamu inginkan. Jangan berteriak-teriak begitu, nanti tetangga sebelah terganggu. Tegur Zhao Jian karena terdengar suara desahan dari kamar sebelah dan ia teringat yang menginap di sana adalah pria gemuk yang terlihat seperti berasal dari keluarga kaya dan membawa gadis cantik bersamanya saat memasuki penginapan. Yao Ming menutup mulutnya dan mengerutkan keningnya serta berpikir Zhao Jian mungkin akan melakukan hal yang sama dengan orang di kamar sebelah bila dirinya tak datang lebih awal. Episode sebelumnya. Tentu aku dapat melakukannya. Episode berikutnya. Menjadi kaki tangan Zhao Jian.